Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis laknatullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid. Ketika itu beliau ketemu dengan iblis. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang menyebabkan engkau datang ke pintu masjid? Maka iblis menjawab, hai Muhammad, Allah yang mendatangkan aku ke sini. Tanya Rasulullah, ada apa engkau datang kemari? Lalu iblis pun menjawab, supaya engkau menanyaku apa saja yang engkau mau. Lalu Rasulullah SAW memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, hai iblis, kenapa engkau rintangi umatku sholat berjamaah ke masjid? Lalu iblis pun menjawab, hai Muhammad, ketika umatmu berangkat hendak sholat berjamaah, rasa panas mengena pada tubuhku, dan perasaan itu tidak lenyap hingga mereka selesai pulang dari masjid. Lalu Rasulullah pun bertanya lagi, hai iblis, kenapa engkau cegah umatku belajar membaca Al-Quran? Lalu iblis pun menjawab, sebab ketika mereka belajar membaca Al-Quran, tubuhku mencair bagaikan timah. Lalu Rasulullah pun bertanya lagi, hai iblis, kenapa engkau cegah umatku berjihad? Lalu iblis pun menjawab, sebab ketika mereka berangkat ke medan jihad, terjeratlah kedua kakiku hingga mereka kembali. Dan yang terakhir, Rasulullah pun bertanya lagi, hai iblis, kenapa engkau rintangi umatku menunaikan ibadah haji? Lalu iblis pun menjawab, sebab ketika mereka berangkat menunaikan ibadah haji, aku pun terjerat dan terbelenggu, dan sewaktu mereka hendak berkurban, bersedekah, maka melekatlah gergaji di atas kepalaku. Kepalaku dibelah gergaji, layaknya seperti kayu saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 amalan yang ditakuti, dibenci oleh iblis beserta para setan. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan 4 amalan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki lebih kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Paling tidak kita bisa menunaikan umroh, pengganti daripada ibadah haji. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.